tetap bersama dengan kami. Badai setinggi seberat apapun kami akan bisa lewati, karena ada firman Tuhan yang menopang kami bersama di dalam segala kondisi dan keadaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami butuhkan pengurapan kasih-Mu di dalam seluruh keadaan kami, terutama kami di dalam ruangan ini. Kuasai ruangan ini Bapa di sorga. Para malaikat sorgawi berkemah di tempat ini. Ini jadi sorga buat kami bersama, untuk kami menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepada Raja di atas segala raja, yang akan menjadi hakim bagi seluruh dunia ini pada waktu yang Bapa sudah tetapkan bagi kami bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kalau Tuhan hadir, tidak ada satu roh yang lain yang akan bisa bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Yang percaya pastikan hidup yang diberkati lewat firman Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, haleluya. Shalom. 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 Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya punya suara agak serak sedikit karena beberapa waktu ini saya sampaikan firman Tuhan agak kurang enak, tapi tidak terjadi persoalan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 10 sampai 15. Mazmur 116 ayat yang ke-10 sampai 15. Ada 5 ayat firman Tuhan yang akan kita coba renungkan bersama, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saya akan baca ayat yang genap. Saya minta kesediaan saudara di ayat 11 dan ayat yang ke-15. Kita akan satukan suara untuk mengucapkan secara bersama-sama. Dia bilang begini, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan menatap piala keselamatan dan akan menyebutkan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita mendengar berita bahwa Ibu Gembala GPPS dia meninggal habis ibadah pagi itu. Makanya sore itu baru kami dengar, karena baru sore itu baru disampaikan di gereja, paginya tidak disampaikan karena memang belum dengar berita. Tapi yang saya mau ada berkat buat saya, setelah ibadah pagi, mungkin mereka lagi duduk-duduk, dia masih guyon sama suaminya. Dia bilang begini, opa marah saya kok, katanya. Entah Pak Paulus dia jawabnya seperti apa. Setelah itu kan dia tidur. Habis itu belum habis juga kan. Setelah itu dia tidur. Dan itu tidur terus. Makanya anak-anak muda itu
bilang Mama Gembala mati di dalam kemuliaan. Dia sakit tapi kan masih ikut ibadah. Setelah ibadah pagi masih guyon, artinya masih canda gurau dengan anak-anak yang ada, dengan suaminya, dan terakhir dengan suaminya, dan dia pulang ke rumah Bapa. Enak. Tapi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau sampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya akan mulai start dari ayat yang ke-12. Dia bilang begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sekali lagi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudaraku di dalam Tuhan, ini Mazmur Daud. Daud adalah seorang yang hidupnya tidak pernah aman. Daud adalah seorang yang hidupnya seperti dikejar musuh. Hampir tidak ada hari yang dia itu tidak mengalami yang namanya lembah-lembah kegelapan, yang hampir-hampir nyawanya harus melayang. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan? Setelah dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, saudaraku di dalam Tuhan, dia bukan tambah aman, tambah dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berpikir tentang segala sesuatu yang membuat dia terhimpit dan tidak bisa melakukan apapun di tengah perjalanan kehidupannya. Tapi satu hal yang dia pikir, di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah beban kehidupan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah musuh yang memusuhinya, yang mau menghancurkan kehidupannya, dia bukan konsen ke sana, tapi dia konsen bagaimana akan kubalas segala kebajikan yang Tuhan buat di dalam kehidupanku. Itu yang dia konsen. Itu yang dia berpikir, itu yang dia harus mau lakukan. Di dalam dia tidak pusing seberapa besar badai yang Tuhan izinkan untuk dia alami. Dia tidak pusing dengan itu, saudaraku di dalam Tuhan. Dan saya mau bilang kepada saudara, kalau kita mau mengalami terobosan di dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami jawaban yang daripada Tuhan, kalau kita mau mengalami kebenaran firman Tuhan secara real di dalam kehidupan kita, tidak ada jalan yang lain kecuali semakin hari semakin kita rindukan Tuhan, semakin hari semakin kita konsen bagaimana hidup saya lebih menyenangkan Tuhan, bagaimana setiap langkah saya hanya menceritakan betapa baiknya Tuhan yang saya sembah. Sekalipun badai dalam hidup ini silih berganti, tapi ada pertolongan Tuhan yang seperti banjir mengairinya. Dan setiap ada badai itu, selalu ada jalan keluar, selalu ada pintu, selalu ada jalan yang terbuka. Ada musuh di depan, tetapi aku bisa lewati segala sesuatu. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam segala kondisi itu, saudara. Kalau ada Tuhan, tidak ada yang sulit. Kenapa kita sering menemukan sesuatu kesulitan di dalam kehidupan ini? Karena kita lebih konsen kepada masalahnya, kita lebih perhatian kepada masalahnya, kita lebih merenungkan kepada masalahnya daripada kita merenungkan betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Dia bukan Allah di langit di bumi saja, tapi dia menjadi Bapa secara pribadi. Di manakah ada Bapa yang membiarkan anaknya guna-gunana? Di manakah orang tua yang membiarkan anaknya tergeletak? Saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi. Bapa di bumi saja tahu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang begitu mulia, kudus, ajaib, agung. Dia sudah menyiapkan dari sebelumnya segala yang terbaik bagi kehidupan saudara. Hanya persoalannya sekarang, seberapa siapkah bencana hidupmu untuk menyerap setiap kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada pintu yang tidak akan terbuka.
akan ada jalan-jalan yang keluar yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kalau kita merenungkan ini, bagaimana akan saya balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Bukan merenungkan betapa jahatnya suami, betapa cerewetnya istri, betapa nakalnya anak. Dia tidak renungkan itu, sekalipun itu ada. Ada kekurangan, ada pergolakan, ada badai dalam kehidupan ini. Tetapi saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak konsen ke sana. Dia konsennya kemana? Dia konsen kepada firman Tuhan yang sanggup menjadi jawaban bagi seluruh kehidupannya. Kalau firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupanmu, badai seperti apapun juga, engkau akan bisa tersenyum dan berkata, bersama dengan Tuhan saya pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Bersama sakitkah? Tidak ada sakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Kalau Tuhan izinkan, dia sudah tahu jalan keluarnya bagi saya dan bagi saudara. Kebanyakan yang membuat Tuhan sulit bertindak dalam hidup kita, karena kita sudah hanyut dalam kesedihan, karena kita sudah hanyut merenungkan betapa besarnya masalah yang saya hadapi, yang saya sedang ada di dalam masalah itu. Dia lupa merenungkan Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia lupa merenungkan Allah yang menyertaiku. Dia lupa merenungkan Yesus Kristus yang sebagai Raja di atas segala raja. Dia sudah korbankan segala-galanya. Bagaimana hal yang kecil, dia ciptakan mata, dia sanggup memberikan kacamata, dia sanggup memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Langit dan bumi dia diciptakan, segala sesuatu yang kita lihat hari ini, dia hanya berfirman saudaraku. Tetapi saat dia ciptakan saudara dan saya, dia harus membungkuk dirinya. Dia ambil tanah dan dia membuat saudara dan hembuskan hidupnya sendiri ke dalam hidup saudara, supaya saudara punya hidupnya Tuhan dan berkemenangan di dalam kehidupan itu. Tak akan pernah Tuhan tinggalkan saudara seorang diri dalam pergolakan seperti apapun. Walaupun air mata pasti harus keluar, karena kita ada di bumi yang berdosa, yang dikuasai oleh setan dan iblis. Tapi setan ada kuasa, Allah kita lebih berkuasa daripada segala-galanya. Amin. Allah kita lebih berkuasa. Jangan pusing dengan apa kata orang. Saudara punya orang lihat saudara seperti apakah, tidak pengaruh penglihatannya dia kepada diri kita. Yang mempengaruhi saudara, apa kata Tuhan tentang hidup saya dan hidup saudara. Dan itu yang menjadi sumber berkah bagi saya dan saudara. Amin. Itu jadi sumber. Makanya saudara itu rahasia gaul sehingga dia menjadi orang yang hebat. Dia pernah takut itu dalam. Dia sanggup takut. Kenapa? Karena dia menghadapi hidupnya sama Tuhan. Dia tidak renungkan segala sesuatu. Dia tinggalkan segala sesuatu. Dia tinggalkan segalanya. Dan dia datang mencari wajah Tuhan, supaya dia menemukan jalan kuasa untuk menjalani kehidupan. Itu yang harus saudara gua. Makanya Daud bilang, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Tuhan begitu luar biasa. Apa yang Tuhan tidak bisa ubah, tidak bisa ubah. Apa yang saudara punya pergumulan, kelemahan dalam daging kita yang tidak bisa tunduk kepada firman Tuhan. Saat engkau cari wajah Bapa, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan bencana yang dia sudah susah payah, nyawa dia korbankan, lalu ditinggalkan dalam keadaan yang terpuruk. Tidak akan mungkin dia akan turun tangan supaya bencana yang dianggap hina oleh orang ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang dianggap sampah oleh orang, tidak dipandang di mata masyarakat. Tapi ketika Tuhan turun tangan di dalam hidupmu, dia akan mengangkat muka saudara. Dan siapakah yang bisa menaklukkan dan menundukkan tatapan matamu ke
ke depan. Tidak akan ada itu kecuali Tuhan yang berturun tangan dan menundukkan kau kembali. Tanpa Tuhan tidak ada satu tangan yang akan bisa menyentuh hidup saudara. Amin. Amin. Karena saudara berharga dong. Makanya saudaraku, ayo bangkit bersama. Jangan lihat status ekonomi. Jangan lihat seberapa yang saya punya. Kalau Bapak punya segala-galanya, itu dia Bapak kita. Kalau dia Bapak, masa saya jadi orang miskin? Kalau dia Bapak, masa saya jadi orang yang ditelantarkan? Tidak gitu. Bohonglah firman Tuhan ini kalau kita jadi orang yang terlantar. Kalau dia ciptakan tubuh, dia tahu cara memeliharanya. Kalau dia ciptakan jiwa, dia tahu membentuknya menjadi jiwa yang seperti yang dia mau dalam kehidupan ini. Makanya setan itu kecil. Memang dia punya kuasa. Tapi Allah yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara, dia lebih berkuasa dan atas segala-galanya. Segala musuh dan seteru kita hidupkan di bawah telapak kaki orang percaya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, engkau adalah bait Allah yang di dalam hidupmu ada roh Allah. Engkau tubuh Yesus Kristus. Dia kepalanya. Dan di bawah telapak kaki orang percayalah segala musuh dan seteru ditaklukkan oleh Tuhan. Amin. 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 Jadi itu saudaraku. Kalau saya renungkan, kemarin saya sampaikan firman Tuhan ini sore, ibadah sore kemarin. Karena paginya biasa saya jadwal pagi karena ada teman suami dari Ibu Pendeta Ria. Dia yang mengambil tempat itu, saya digeser ke minggu ketiga. Tapi saya sampaikan firman Tuhan ini juga saudaraku di dalam Tuhan. Bukan seberapa yang kita hafal, yang kita baca, yang kita renungkan tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak firman itu kita biarkan hidup di dalam hidup kita. Kenapa orang Kristen dan jatuh terus? Karena mereka tidak membiarkan firman ini hidup di dalam hidup mereka. Karena mereka tidak belajar tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kalau sebuah pribadi hanya bisa diubahkan, hanya bisa diberkati, hanya bisa dipulihkan kalau firman Tuhan berdaulat di dalamnya. Seperti itu juga sebuah kota kalau mau diberkati oleh Tuhan, dia harus terbuka dengan firman Tuhan. Jangan coba-coba nantang firman Tuhan. Kalau engkau nantang firman Tuhan, engkau akan merasakan akibatnya siapapun saudara. Jabatan seperti apapun juga kau. Tuhan yang memberi jabatan. Jangan sombong. Nebukadnezar yang begitu hebat, luar biasa. Tuhan taklukkannya sampai dia makan rumput yang menjadi makanan meninggalkan. Siapa yang mau nantang pencipta langit dan bumi? Siapa yang mau nantang setiap perkataan firman Tuhan? Mungkin pada saat engkau menantangnya, engkau tidak merasakan akibatnya. Tapi ada waktu yang Tuhan tentukan, akan rasakan badai besar itu akan melelahkan hidup saudara. Dan pada waktu itulah siapa siapakah di bawah kolong langit ini yang akan bisa menolong kehidupan saudara. Saat itulah engkau berteriak, Sabtu. Tapi saya sarankan jangan tunggu saat itu, karena itu susah. Antara hidup dan mati saudara. Bagaimana akan membawa kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidupku? Aku yang tadinya sampah masyarakat, aku tadinya yang tidak diperhitungkan, hari ini aku diperhitungkan. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara. Yang harus saya dan saudara berdua yang renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana akan saya balas kepada Tuhan segala kebaikan itu? Mulut saudara harus menyuarakan tentang kasih Tuhan.
dimanapun, di pasar sana, setiap orang yang membeli, jangan biarkan dia berlalu tanpa dia dengar. Tuhan memberkatimu. Jangan. Saudara bisa bersuara saja, itu anugerah. Amin. Saudara bisa bersuara saja, bernafas saja, berpikir saja, melihat saja, itu anugerah. Siapa yang bisa beli? Sekalipun dia bisa punya uang triliun atau miliar, tidak akan bisa beli nafas. Tidak sanggup kita. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mau jadi hamba Tuhan tidak baik dan benar, tidak gampang. Salah ngomong sedikit, orang sudah cerita seperti badai besar. Salah langkah sedikit, orang sudah ngomong kiri kanan, dia khotbahnya begini, dia pujiannya begini, dia bersaksinya begini, kok tidak begitu? Kau saudara sangka manusia hamba Tuhan itu orang yang hebat? Tidak, hanya karena anugerah Allah kami dipilih, ditentukan untuk memberitakan tentang tahun rahmat kebaikan Tuhan, kemurahan, keselamatan yang daripada kasih Tuhan, kuasa Tuhan, hanya karena anugerah. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pelajaran yang pertama. Apapun badai dalam hidupmu, jangan konsen ke sana. Konsen untuk mencari wajah Tuhan. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan kebaikan yang telah Dia perbuat kepadamu? Kalau hatimu pusatnya di situ, perhatianmu terpusat di situ, disitulah saudara menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Amin. Amin. Iya. Yang kedua, kita akan singkat-singkat saja. Saya masih bisa sebentar. Ayat yang ke-15. Dia bilang begini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Pertanyaannya begini. Orang yang seperti apakah yang menggambarkan catatan daripada firman Tuhan ini? Apakah semua orang? Kata bilang tidak. Apakah rata-rata semua manusia yang meninggal di bumi ini, lalu catatan ini dikenakan dan itu persis dengan kehidupan mereka? Tidak. Beberapa hari yang lalu kami punya teman bercerita dengan saya. Dia bilang begini, kakak, kami punya sekda ETT meninggal. Meninggal kenapa? Saya belum nonton. Ketabrakan. Lalu kami lihat di bawahnya catatan firman Tuhan ini orang tulis. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Orang tulis itu. Lantas saya pertanyakan saudaraku di dalam Tuhan, apakah betul? Apakah karena dia punya jabatan? Apakah karena dia punya potensi-potensi besar? Lalu firman Tuhan ini cocok? Tidak. Lalu orang yang seperti apa yang cocok dikenakan kepada firman Tuhan ini? Apakah seorang pendeta yang setiap minggu memberitakan firman Tuhan, yang labelnya hamba Tuhan, yang jabatannya pendeta, bapak yang terhormat? Kalau di gereja,
Tidak. Anggota dewan? Tidak. Bupati? Tidak. Presiden? Tidak. Siapa kalian? Kita lihat. Saudaraku di dalam Tuhan, kita alihkan dulu pandangan kita kepada 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kalau ada yang dapat, coba saudara baca. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara lihat di situ. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Siapa Paulus, saudara? Yang mencatat sekitar 13 kitab. Dan kisah para rasul namanya sudah diceterakan dari kisah para rasul pasal 9 itu namanya sudah mulai melengking. Dan sejak dia bertobat. Begitu hebat ini orang. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, penderitaan demi penderitaan yang disebabkan oleh kebenaran firman Tuhan dia beritakan. Orang nentang, dia tidak pernah takut. Dia dengan giginya memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun penguasa di dalam kota itu, mereka menentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Tapi tidak pernah dia takuti seorang pejuang dari setiap penguasa itu. Di depan Gubernur Ferry sekalipun dia beritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang mampu menyelamatkan. Tidak pernah dia takut. Mahkamah agama yang ditakuti oleh masyarakat, dia tidak pernah takut. Dia beritakan tentang nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, yang dulunya dia tentang itu, yang dulunya dia injak nama itu, padahal itu nama di atas segala nama, yang di dalam nama itu takluk segala nama yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, semua takluk di dalam nama itu. Kembali nama yang dia nantang, kembali dia beritakan sebagai sang juru selamat. Tapi saudaraku, pertanyaannya begini. Apa yang menyebabkan Paulus sehingga dia mampu menulis pasal ayat yang ke-7? Saudara lihat ayat yang ke-8. Dia bilang begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang apa? Yang adil. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Berarti firman yang di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 dengan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 tadi, itu sebetulnya sama. Kepada siapa dia dikenakan? Kepada orang yang telah mempertahankan imannya di atas segala-galanya. Dia rela menderita karena iman yang benar. Dia rela diperlakukan seperti apa saja. Yang penting dia pertahankan iman yang benar itu di hadapan Tuhan. Tanpa mau digeser ke kiri dan ke kanan. Dia rela menyerahkan nyawa. Yang penting iman yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dia tegakkan dengan benar. Makanya di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Kita baca dulu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat yang ke-10. Dia bilang begini. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah percaya kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah percaya kepada manusia? Kiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah Kristus. Saudara lihat di situ. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia,
maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya begini saudaraku, kebenaran yang kedua selain dari yang pertama tadi yang di ayat yang 16 daripada Mazmur 116 itu, kebenaran yang kedua adalah begini: orang yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya di dalam firman Tuhan tanpa mau digeser ke kiri dan ke kanan, ayat ini cuma cocok untuk mereka. Amin. Ayat ini cuma cocok untuk mereka yang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan sesuatu yang benar, bukan menurut manusia, tapi menurut Tuhan. Kalau menurut manusia kan macam-macam. Dalam pandangan saya ini yang benar, tapi dalam pandangan Bapak Welen belum tentu. Bos, ini yang benar. Artinya kebenaran manusia itu tidak mutlak. Tapi kebenaran yang mutlak itu yang harus saya dan saudara kenakan dalam kehidupan kita, perjuangkan dalam kehidupan kita. Kalau kebenaran itu yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita, maka hari demi hari pengenalanmu akan Tuhan akan diperbaharui dengan firman Tuhan yang saudara perjuangkan dalam kehidupanmu. Saudaraku di dalam Tuhan, memang untuk mendapatkan orang-orang yang model seperti begini tidak gampang. Tapi ini yang harus. Ini akhir zaman. Berapa lama sih kita hidup? 70-80. Mama tua ini kan ibu gembala GPP masih kuat dia. Seharusnya kalau kita berukur umur, belum kesempatan, belum waktunya untuk dia pulang. Tetapi waktu Tuhan siapa yang tahu? Kita yang hidup di malam hari ini, siapa yang tahu ujungnya besok pagi? Akankah kita masih hidup baru dengan nafas yang baik, atau sudah ngos-ngosan, atau sudah stop? Karena kunci jantungnya manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia buka sebab manusia hidup. Tapi kalau dia tutup, stop perjalanan peredaran darah dalam hidupmu. Dia tutup mata, putus nyawa. Siapa yang bisa tahan? Jangan dulu bos. Tidak ada. Tidak ada. Jangankan 1 detik saja. Geser 1 detik. Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah putar kuncinya untuk kunci, artinya saudara sudah tutup pintu di bumi, buka di surga. Kalau yang ke surga, kalau ke neraka, buka pintu neraka. Ya kan hanya 2 tempat saja. Iya, hanya 2 tempat saja. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh konsen hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, orang yang sungguh-sungguh hidupnya untuk mensupport orang lain, orang yang sungguh-sungguh hidupnya dia bangun dirinya supaya dia berjalan untuk memberkati orang yang dia dapatkan di perjalanan kehidupannya. Orang yang punya konsep hidup untuk tidak kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan demi memberkati orang lain. Orang yang model hidup seperti inilah yang layak dikenakan firman Tuhan yang saya dan saudara dengar malam hari. Makanya jangan punya tangan yang begini. Amin. Amin. Kalau kita waktu lahir, semua bayi, semua bayi genggam. Tidak ada yang langsung terbuka begini. Kalau dia lahir dengan begini, itu innalillahi wa inna ilaihi. Artinya dia kembali. Tapi kalau dia lahir dengan genggam tangan yang begini, itu tandanya dia punya hidup di dunia. Makanya ciri manusia semua, manusia yang ada di bumi ini, hidupnya untuk dirinya sendiri. Jangan ganggu yang itu. Ganggu yang lain boleh, tapi jangan ganggu kepentingan pribadiku. Kita dua perang dunia ketiga. Ya. Manusia dilahirkan dengan model itu, tetapi Tuhan dengan pola yang lain. Makanya jalan Tuhan bukan jalan manusia, pikiran Tuhan bukan pikiran manusia, perjalanan hidupnya Tuhan bukan perjalanan hidupnya manusia.
Yang dilihat, yang diukur oleh manusia, bukan yang dilihat dan diukur oleh Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, ini satu ayat lagi saya baca buat saudara dan saya dalam pertama Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Ini pandangan Tuhan. Dan setelah itu kita akan selesai. Pertama Samuel 16. Ayat yang ke-7. Saudara lihat, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Tuhan konsennya ke sana. Kita boleh tergelincir, kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa kilau. Tapi kalau posisi hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan tetap pilih, sudah. Amin. Tuhan tetap pilih. Daud orang yang tidak diperhitungkan. Daud masih kecil, masih kemerah-merahan. Kakak-kakaknya Eliasir dan yang lain-lainnya, yang kakak perkasa, anak daripada Isai, yang layak sebagai pahlawan yang kakak perkasa. Seharusnya dalam prinsip sebagai manusia, mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul raja di Israel. Tapi Tuhan bilang, matamu tidak tertuju kepada mereka. Makanya pada akhir pertemuan itu, Daud dan Tuhan bertanya, Samuel bertanya kepada Isai, apakah cuma ini saluan? Dia bilang masih ada. Itu tidak diperhitungkan, dia ada di padang. Tidak tahu apa-apa, bengong itu orang. Ini yang terbaik, ini yang saya sudah pilih, di mereka ada di sini. Pilih sudah salah satu, tapi Tuhan dia pilih mereka yang dianggap bodoh oleh dunia, dan dianggap tidak berarti oleh dunia, yang dianggap campak oleh dunia. Tuhan pilih saudara untuk mempermalukan orang-orang yang menamakan dirinya penguasa, gagah perkasa, yang menyatakan dadanya, ini loh aku. Tuhan pilih orang-orang yang tidak diperhitungkan itu untuk mempermalukan orang yang anggap dirinya berbahaya bagi orang-orang yang percaya. Tuhan pilih mereka. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini yang pertama yang perlu saya dan saudara renungkan di dalam membangun iman kita bersama di dalam Tuhan. Jangan konsen kepada masalah, bebanmu, tekanan, apalagi musuh yang mau menghancurkan, yang mau mengkosi, yang mau mencederakan kejelekan. Dia cari-cari celah mana yang mampu menjatuhkan hidup saudara. Jangan konsen kepada orang ini. Biarkan Tuhan yang beracara. Yang saudara perlu lakukan apa? Cari wajah Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan. Tuhan, Engkaulah harapanku. Tuhan, Engkaulah gunung batuku. Engkaulah kebenaranku. Engkaulah sumberku. Perkataan firman, cari wajahnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya cuma untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya lebih dahulu di dalam hidup ini. Cari kehendak Tuhan lebih dulu. Cari yang benar lebih dulu. Cari yang menyenangkan Tuhan lebih dulu. Cari yang mulia lebih dulu. Cari yang terhormat di hadapan Tuhan lebih dulu. Baru orang-orang yang model seperti begini, orang-orang yang tidak genggam apapun yang ada dalam hidupnya, tapi dia membagikan kepada orang-orang yang mungkin dia lihat berkekurangan, yang mungkin dia lihat kurang mampu. Beri apa saja persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan.
Tidak ada yang sia-sia bagi semua orang yang punya hati kemurahan. Dia akan memetik apa yang dia tahu. Semakin engkau banyak tahu, semakin pintu kerajaan surga dibukakan bagi kehidupan. Tidak ada yang sia-sia, saudaraku. Kalau saudara tanam jatuh, dia tumbuh jatuh. Saudara tanam 2 biji, dia tumbuh 100 lebih biji. Karena di dalam 1 bumi saja lebih daripada 100 biji kalau kita menghitung. Lebih. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema daripada firman Tuhan yang kita sudah sampaikan panjang lebar tadi, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi isi daripada semua yang kita sampaikan ada 2 poin yang saya sampaikan tadi. Cuma inti yang paling intinya adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri dan saya minta teman-teman yang menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pastikan hidup saudara bahwa saudara adalah warga kerajaan Allah. Saudara keluarga besar kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yang kalau engkau warga kerajaan, keluarga kerajaan Allah, Allah punya perhatian, Allah punya tanggung jawab bagi hidup saudara. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara pergumulkan, itu menjadi perhatian Tuhan. Ada uluran tangan Tuhan bagi hidup saudara, dan kuasa Allah yang jauh melebihi segala sesuatu itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan saudara. Mari kita angkat lagu firman Tuhan tadi. Haleluya. Mari angkat hatimu. Satu-satunya harapan dalam hidupku. Haleluya, Yesusku. Mari sesuatu, angkat suaramu. Aku Roh Kristus di dalamku,
Karena Yesus